Salam saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bentar kami akan memulai renungan-Mu hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan, biarkanlah setiap kata kalimat akan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nafas hidup kami ini Tuhan. Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu melindungi kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Berkati kami dalam usaha pekerjaan yang kami jalani hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menuntun langkah-langkah kami kemanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Tema renungan hari ini, argumen atau ketaatan. Keadaan rohani atau batin yang kacau bisa bersumber hal terkecil dalam hidup kita yang tidak kita taruh di bawah pengendalian Roh Kudus. Dan kekacauan rohani hanya dapat menjadi terang melalui ketaatan. Begitu kita taat, kita diberi pengertian melihat sesuatu hal dan kemampuan memahami kehendak Allah. Kesahajaan merupakan rahasia untuk melihat segala hal dengan jelas. Seorang percaya bukan hanya berpikir dengan jelas, tetapi ia harus melihat dengan jelas tanpa ada kesulitan. Kita tidak dapat berpikir melalui rohani yang kacau untuk melihat segala sesuatu dengan jelas. Untuk melihat segala sesuatunya jelas, kita harus taat. Dalam urusan intelektual, kita dapat berpikir membolak-balik semua kemungkinan jawabannya. Tetapi dalam hal rohani, dengan rohani yang kacau, kita hanya akan menemukan diri kita dalam pikiran yang mengembara, jauh dan bingung. Jika ada sesuatu dalam hidup kita yang atasnya Allah telah mengingatkan, maka taatilah hal itu. Bawalah semua hal mengenai argumen dan setiap pikiran kita untuk ditawan menuju kepatuhan kepada Kristus. Dan segala sesuatu akan menjadi jelas seperti siang hari bagi kita. Lihat 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kemampuan penalaran kita akan datang kemudian, tetapi kita tidak melihat dengan penalaran. Kita melihat seperti anak kecil, dan bila kita mencoba menjadi bijaksana, maka kita tidak dapat melihat apa-apa. Mari kita membaca Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bahkan hal terkecil dalam hidup kita yang kita biarkan tidak di bawah pengendalian Roh Kudus cukup untuk menyebabkan kekacauan rohani, dan menghabiskan waktu untuk memikirkannya tidak akan pernah membuatnya jelas. Kekacauan rohani hanya dapat menjadi terang melalui ketaatan. Begitu kita taat, kita mempunyai pengertian melihat masalahnya. Ini memang membuat kita malu hati, karena ketika kita kacau, maka kita tahu sebabnya terletak dalam keadaan pikiran kita. Akan tetapi, ketika daya penglihatan alami kita diserahkan dan ditundukkan dalam ketaatan kepada Roh Kudus, ia itu menjadi daya atau kemampuan yang tajam, yang dengannya kita memahami kehendak Allah dan seluruh hidup kita terpelihara dalam kesahajaan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarkan setiap kata kalimat yang terucap akan menjadi berkat bagi kami. Berkati mereka juga yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya renungan ini
akan selalu menguatkan hati kami yang selalu haus akan firman-Mu Tuhan. Semoga renungan dan firman-Mu ini menjadi pedoman hidup kami, baik rohani dan jasmani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.